Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, materi kali ini adalah tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 2 di buku paket ada di halaman 79 sampai halaman 81. Nah, hari ini materinya nanti kita membaca buku paket ya, maksudnya membuka buku paket, belajar di buku paket. Ya, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi kemudahan untuk memahami setiap materi yang disampaikan. Kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Kita mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah bekerja bakti pada saat musim hujan. Yang kedua adalah menuliskan pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks bacaan. Nah, sekarang siap ya, kalian buka buku paket halaman 79. Pembelajaran 2. Materi yang pertama adalah PKN. Nah, di situ ada teks bacaan yang judulnya Bersatu untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tinggal dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat, sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Jika semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, maka keharmonisan dalam kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Nah, anak-anak, sebagai manusia, kita sebagai manusia itu disebut juga sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu apa maksud dari makhluk sosial itu? Ya, maksud dari makhluk sosial itu adalah sebagai makhluk yang sangat memerlukan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dan peran dari orang lain. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, karena apa tadi? Tidak mampu untuk mengerjakan sendiri atau berdiri sendiri, tidak bisa. Kita selalu membutuhkan orang lain. Makanya kita disebut sebagai apa tadi? Sebagai makhluk sosial. Nah, dalam bersosialisasi dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan lingkungan teman-teman di lingkungan sekolah, kemudian dengan lingkungan sekitar, kita selalu ada yang namanya kerjasama. Masih ingat ya, apakah kerjasama itu? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan bersama. Ini ya. Nah, di sekolah, di rumah, ya di rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, kita selalu bekerja sama. Di rumah bekerja sama dalam hal menjaga kebersihan rumah. Kita bekerja sama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik,
ya. Kalau di rumah saling membantu membersihkan rumah, menyapu halaman, menyapu rumah, bangun tidur. Kalau bangun tidur itu jangan langsung pergi nyelonong aja. Nah, sebaiknya bagaimana kalau bangun tidur? Bangun tidur sebaiknya merapikan tempat tidur dulu. Ya, pakai penebah, kasurnya ditebahi pakai penebah yang dari sapu lidi. Kemudian selimut-selimutnya dilipat, ya, ditata spraynya, bantal gulingnya sampai bersih. Kemudian kamarnya disapu, disulak sampai bersih, ya. Jangan sampai ada kotoran. Supaya apa? Kita nanti tidur bisa nyaman. Kemudian di sekolah juga kita selalu bekerja sama dengan teman-teman kita yang sekelas. Bekerja sama dalam hal apa? Misalnya melaksanakan piket. Nah, kalian di sekolah pasti ada jadwal, sudah dikasih jadwal sama Bu Guru atau Pak Guru. Hari apa jadwalnya piket, ya. Nah, harus dikerjakan bersama. Tidak boleh, wah males, sudah ada yang mengerjakan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian sudah kelas 3 harus mulai mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, harus memiliki rasa tanggung jawab. Ya, jangan sampai tugas kita limpahkan kepada orang lain sehingga memberatkan orang lain. Temennya akhirnya mengeluh. Itu ya, tidak boleh. Jangan sampai kita membebani orang lain dengan tugas-tugas kita. Nah, dilanjut. Kemudian ada lagi yang namanya tugas menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan sekitar. Nah, ini kalau lingkungan sekitar kalian pasti punya tetangga, ya. Nah, di situ pasti misalnya hari Minggu. Biasanya itu hari Minggu, soalnya hari Minggu itu kan hari libur. Hari libur, bapak-bapak itu kan libur bekerja, kalian juga yang orang tuanya sibuk bekerja, hari Minggu waktunya libur. Biasanya di lingkungan sekitar kita itu ada yang namanya kerjasama. Contohnya apa? Dalam hal apa? Ya, membersihkan selokan. Selokan dibersihkan bersama tetangga-tetangga kita yang lain. Supaya apa? Supaya selokannya tidak buntu. Kemudian ada lagi membersihkan musola bersama-sama, membersihkan masjid supaya masjidnya enak, nyaman, kita beribadah bisa tenang, bisa khusyuk. Kita harus selalu menjaga kebersihan, ya, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar. Sudah anak-anak, sampai sini ada yang paham? Ada yang belum paham? Ya, semoga semuanya dimudahkan untuk memahami. Nah, anak-anak, semuanya ini yang sudah Bu Hana terangkan ini tadi, rasa persatuan dalam keberagaman ini merupakan cermin dari sila keberapa? Yang sudah dibaca tadi dalam buku paketmu, ya, sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Apa lambang dari sila ketiga? Ada yang masih ingat? Ini masa pelajaran kelas 2 atau kelas 3 di semester awal, ya. Simbol dari sila ketiga Persatuan Indonesia adalah pohon beringin, ya. Nah, jadi dengan adanya sila ketiga Persatuan Indonesia, maka kita harus selalu menjaga persatuan walaupun banyak sekali keberagaman di negara kita. Jangan sampai kita mudah dipecah belah, ya. Jangan sampai kita mudah dipecah belah oleh orang lain. Ya, kita harus menjaga kerukunan seperti semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan mudah kita diadu domba sama orang lain, ya. Kita harus selalu menjaga kerukunan dengan kakak kita di rumah, ya, dengan orang tua. Kemudian di sekolah dengan teman-teman, teman sekelas, teman sebaya dan kakak kelas kita, adik-adik kelas kita, dan di lingkungan rumah
Walaupun di lingkungan rumah banyak sekali perbedaan dengan tetangga kita, misalnya agama mereka berbeda dengan kita, kita juga harus saling menghormati. Nah, sampai sini anak-anak. Nah, nanti kalian harus bisa menceritakan sendiri. Tentunya kalian punya pengalaman ya, mempunyai pengalaman tentang membersihkan lingkungan bersama. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini di halaman 79 nanti cerita kalian itu berisi tentang A. Kegiatan yang kamu lakukan. Kamu melakukan kegiatan apa? Misalnya membersihkan masjid. Ya. Kemudian B, dengan siapa kamu melakukan kegiatan itu? Sebutkan dengan siapa saja. Ya. Kemudian C, waktu dilaksanakannya kegiatan itu kapan? Ya. D, tempat dilaksanakannya kegiatan itu. Nah, tadi kan Bu Hana bilang contohnya di masjid ya. Kemudian E, hasil dari pelaksanaan kegiatan itu. Nah, A, B, C, D, E, pertanyaan A, B, C, D, E ini tadi kalian jadikan kalimat dan dikumpulkan menjadi satu paragraf ya. Pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Nah, untuk materi PKN sampai sini, dan dilanjut sekarang materi bahasa Indonesia halaman 80. Sudah dibuka ya. Nah, di situ kita nanti akan menemukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan musim di Indonesia. Ya. Musim di Indonesia itu ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sudah diterangkan oleh Pak Haidar kemarin bahwa negara Indonesia ini berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu disebut juga sebagai garis ekuator. Nah, garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian. Ya, membagi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia mempunyai iklim tropis, makanya mempunyai dua musim tadi, musim penghujan dan musim kemarau. Ya, jadi iklim tropis adalah sebutan bagi daerah yang memiliki suhu hangat dan disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun. Ini ya. Nah, sekarang anak-anak kita berada dalam musim apa ya? Betul, musim hujan. Ya, musim hujan ini curah hujan hampir setiap hari terjadi hujan ya. Jumlah curah hujan rata-rata yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun. Ya. Musim penghujan ini terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Nah, musim yang kedua adalah musim kemarau. Musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi di negara yang memiliki iklim tropis tadi ya. Ada dua musim tadi ya. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Jarang sekali turun hujan. Cuacanya sangat panas, matahari setiap hari bersinar terang. Ya, tapi apa manfaatnya bagi kita jika kita menjemur pakaian, menjemur kerupuk dan lain sebagainya akan mudah kering. Nah, ini manfaatnya. Semuanya kita syukuri yang ada, semuanya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Nah, musim kemarau itu terjadi sekitar bulan April hingga bulan Oktober. Demikian anak-anak. Nanti kalian harus dalam dalam teks yang judulnya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia ini, nanti tugas kalian mengidentifikasi informasi dalam teks ya, yang judulnya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia ini, yaitu tugasnya menulis pokok informasi mengenai, bandingkan
apakah musim hujan dan apakah musim kemarau itu. Nah, sampai sini anak-anak ya. Semoga mudah dimengerti dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat, berpikiran positif, kemudian selalu melaksanakan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu kalian sudah kelas 3 ya, harus tanggung jawab, mulai mengerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai bolong. Mengajinya terus, selalu taat kepada orang tua, apa yang diperintahkan orang tua harus kalian taati ya. Kemudian belajar yang sungguh-sungguh. Semoga kalian tetap menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi generasi bangsa, generasi penerus bangsa yang hebat, bermartabat, solih solihah, beriman, berilmu dan bertakwa. Ya, demikian. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.